Membelah jarak. Masih jauh, Mas. Mas Arya berkali-kali menguap. Ceritaku tentang pertemuanku dengan Mas Biru tadi bukan malah membuatnya melek, tapi membuatnya terlihat ngantuk. Ini bahaya. Perjalanan masih jauh. Jalanan lengang, tapi manuver bus-bus malam membuat kami harus waspada. Masih. Nanti sampai rest area kita istirahat ya. Gak kuat aku. Iya, lah Mas Arya tak ganti nyetir gak mau. Kamu sakit, Re. Kapan-kapan saja kalau pas sehat ya. Ya wes, nah ini kenapa? Kok malah ambil lurus lewat jalur kota? Malah jauh nah ini. Harusnya tadi belok kanan. Ya kita cari apotek, cari obat buat kamu. Kalau ada butik atau toko baju yang besar dan masih buka, kita beli shawl. Shawl? Biar kamu anget. Malang dingin, Re. Dan kamu sakit. Idih, aku sudah jaketan, sudah kudungan, sudah kaos kakian. Kurang anget piye? Shawl akan menutup leher lebih rapat. Itu bisa mencegah masuk angin di udara yang dingin seperti Malang. Nek kamu emoh ya gak apa-apa, nanti tak pakai sendiri. Aku mengangguk sambil tersenyum. Mas Arya laki-laki baik. Aku mengenalnya saat dapat tugas wawancara dan dia adalah narasumber kami. Dia aktif di pendampingan dan pemberdayaan buruh migran. Aku senang melihatnya mendampingi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM mereka. Dia terus berupaya untuk memaksimalkan pemberdayaan perekonomian warga dengan membentuk kelompok kuliner sehat, kelompok kerajinan, juga kelompok pertanian. Sampai warganya berdaya secara ekonomi dan tidak berpikir kerja di luar negeri lagi. Mereka juga diajari parenting. Pada sebuah kesempatan, dia mengajakku ke sebuah daerah di Jember. Di sana, aku menyaksikan sendiri bagaimana dia dan timnya memberikan keterampilan, kerajinan, dan pengolahan makanan kepada warga. Ia juga mendirikan toko milik rakyat, yang juga menjual produk-produk dari warga dampingan. Aku kerasan sekali di sana. Aku bangga dengan upaya Mas Arya dan kawan-kawannya yang juga punya program untuk menghidupkan kembali budaya lokal melalui permainan tradisional, kesenian, dan tari-tarian. Mereka terus menggali potensi lokal untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, baik alam, budaya, pertanian, maupun kearifan lokal lainnya untuk menarik banyak pengunjung ke sana sehingga mampu menggerakkan perekonomian warganya. Mas Arya yang tahu bahwa aku menekuni jurnalistik, langsung memintaku mendampingi beberapa orang yang secara khusus menangani media desa sebagai salah satu saluran promosi destinasi wisata yang ada di sana. Mas Arya lah orang yang mengenalkanku dengan kesibukan di LSM. Aku berjejaring dengan para aktivis dari berbagai lembaga agar memudahkan pekerjaan. Aku sering mewakili organisasi dalam kerja-kerja jaringan dengan lembaga yang mewakili visi yang sama. Lalu aku menjadi pimret majalah kami. Sampai aku sangat sibuk dan tidak punya waktu lagi memikirkan Mas Biru yang sudah punya kehidupan baru. Aku tahu Mas Arya punya perasaan khusus kepadaku dan sekuat tenaga menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Aku tahu usahanya untuk selalu membuatku nyaman dan tidak memiliki beban dalam menjalani kedekatan kami. Mas Arya sangat tahu bahwa aku akan mengambil jarak kalau dia mulai main-main dengan perasaanku yang sedang ingin istirahat dari mencintai dan dicintai. Dia tidak pernah berusaha menyembuhkan lukaku. Aku sangat menghargai itu. Dia menungguku sembuh dengan sendirinya. Dia tahu tidak mudah bagi siapapun untuk menggantikan posisi Mas Biru di hatiku. Mas Arya adalah laki-laki yang bersahabat dengan waktu. Mas, apa? Menurutmu, Mas Biru kira-kira besok mau ngomong apa ya? Kamu yang lebih tahu dirinya kan, Re? Mas Arya tersenyum. Iya, tapi kali ini aku juga gak bisa nebak. Selama ini kami memang masih komunikasi. Tapi ya sebatas soal pekerjaan sih. Kalau dia ngajak poligami, bagaimana? Refleks aku tertawa. Tapi tawaku langsung berhenti melihat ekspresi Mas Arya jadi sangat serius.
Kalau menurut ceritamu tadi sih, dia sepertinya sangat bergantung sama kamu. Kupikir pasti akan sangat sulit itu melupakanmu. Iya tah? Iya, kecuali dia laki-laki logis. Laki-laki logis yang bagaimana? Ya, laki-laki logis yang berpikir bahwa bagaimanapun sudah menikah, mau tidak mau, dia harus belajar menerima dan membahagiakan istrinya. Kalau Mas Arya jadi dia? Kalau aku jadi dia ya aku pasti berontak. Tapi berontakku sebatas di tahap perjodohan saja. Kalau sudah sampai tahap pernikahan ya ku terima dengan lapang dada. Itu ikatan suci yang tidak boleh dipermainkan. Ya mungkin kisah cintanya tidak bisa seheroik sama mantan sih. Tapi sisi heroik perjodohan gitu kan ada titik usaha kita untuk mencoba menerima dan mencintai pasangan. Gitu ya? Iya lagian setiap manusia itu punya kekurangan. Nikah sama mantan pun juga nanti pasti nemu kekurangan. Nikah sama orang lain juga begitu. Kupikir istri itu dari manapun asalnya, dia partner in life, partner hidup. Kita harus dekat sama partner, harus kompak dan tidak berjarak. Itu kalau aku jadi dia. Iya mas, tapi kok dia sulit move on sepertinya ya? Ya itu bagus itu tandanya cinta yang kalian bangun memang kuat. Kalau cinta kalau itu kalau cuma cinta monyet mah ditinggal ya udah sehari 2 hari nangis habis itu lupa. Yang sulit move on ini kan memang yang cintanya kuat. Tapi ya kembali lagi ke logika tadi. Dia sering loh mas tengah malam gitu bilang kangen. Ya aku tahu itu cuma kata-kata. Dia sudah gak berharap lagi soal hubungan kami. Sebab tahu itu sudah tidak mungkin. Aku juga sebatas kawan sekarang. Tapi kadang aku jadi mikir, mantanku ini bagaimana ya hubungan sama istrinya? Gak usah dipikir terlalu dalam, Kelak lambat laun dia akan mencintai istrinya. Laki-laki kadang yang dikangeni bukan sosok, tapi momen. Maksudnya, aku pernah punya masa lalu, Aku terkesiap kaget. Kupikir Mas Arya adalah orang yang steril dari kenangan. Kupikir ia belum pernah mencintai perempuan manapun. Kenapa putus? Dia menukarku dengan laki-laki yang tidak populer, tapi kaya raya. Waktu itu aku masih jauh dari mapan. Kamu masih sering kangen dia nggak mas? Kalau kangen dia enggak, ya awal dulu dan itu kupikir wajar. Sekarang dia sudah punya anak 2, sudah bahagia. Sudah gak pernah kangen lagi. Ya kangen tapi sebatas kangen momen yang dulu-dulu. Kangen masa berdebar-debar, kangen masa diperhatikan, dicemburui, memperjuangkan, berbagi dan lain-lain. Tapi lama-lama aku berpikir logis. Aku mulai bisa membedakan yang ku kangeni ini orangnya atau momennya. Kupikir kalau orangnya bukan. Kami sudah saling mengikhlaskan. Berarti yang ku kangeni adalah momen-momen itu. Kalau yang ku kangeni momen seperti itu sih, kelak bisa digantikan dan diisi oleh orang lain. Kalimatnya terdengar menyindir, tapi benar juga. Aku tidak bisa mengelaknya. Mas Biru hadir dalam seluruh sisi kehidupanku. Saat dia pergi, sangat wajar kalau mendadak hidupku terasa hampa. Aku sering merindukannya. Sayangnya, aku belum bisa membedakan. Aku kangen sosoknya atau kangen momen seperti yang dibilang Mas Arya tadi. Kurasa dua-duanya. Mas Biru adalah laki-laki istimewa. Tidak mudah mencari penggantinya. Meski putra kiai, Mas Biru sangat egaliter. Dia berbeda dengan seniorku manapun. Dia bisa menggunakan aset diri, aset kapital, dan aset jaringannya untuk memajukan pergerakan kami. Dia memang istimewa. Kecerdasan, kemampuan berjejaring, dan kemampuan finansialnya ia baktikan untuk kader-kadernya di pergerakan. Masa kepemimpinannya adalah masa keemasan bagi kami semua. Hampir semua program terlaksana dengan baik. Namanya gilang gemilang di mata senior dan junior.
Pada saat itu semua kader menemukan diri dan bakatnya. Dia menyewa kontrakan yang luas dan megah. Setiap petak kamar ia namai dengan bidang masing-masing. Ada kamar sejarah, dihuni oleh manusia-manusia penggemar sejarah. Di dalamnya ada sejarah corner yang dipenuhi buku, majalah, dan jurnal sejarah. Ada juga kamar filsafat yang dihuni oleh manusia penggemar filsafat lengkap dengan buku-buku dan poster-poster tokoh dan segala pemikirannya. Kamar sastra juga begitu. Penunggunya adalah orang-orang yang gandrung sastra. Buku sastra super lengkap dan up to date. Koleksinya lengkap mulai karya-karya sastrawan Indonesia terbaru sampai novel para peraih Nobel. Di kontrakan itu ada juga kamar sains, kamar sejarah Islam, kamar tafsir hadis dengan fasilitas lengkap yang memudahkan kader-kader baru untuk memilih sendiri mau bertandang ke bidang yang mana. Setiap sore, kegiatan diskusi di setiap ruangan itu berlangsung seru. Di depan setiap kamar ada majalah dinding dengan desain sederhana tapi berisi artikel dan opini yang bernas. Majalah pergerakan juga selalu terbit tepat waktu. Kegiatan aksi selalu berjalan kritis dan kondusif. Mas Biru bahkan menyewa sebuah bilik kecil di tepi kali Gajah Wong untuk teman-teman kami yang menyukai musik dan teater. Itu sebabnya ia juga banyak berkawan dengan seniman. Waktu itu aku selalu di sisinya, menjadi teman diskusi yang paling setia. Semua orang menghormatiku seperti menghormati Mas Biru. Belum pernah sekalipun Mas Biru menolak usulanku, terutama menyangkut kemajuan komunitas perempuan. Dia memberiku keluasan untuk membawai dan memfasilitasi perempuan-perempuan yang ingin maju. Kami membuat majalah, membuat jurnal, membuat antologi cerpen. Dia full support mulai gagasan dan pendanaan. Sampai sekarang Mas Biru sangat dekat dengan semua kader dan seniornya. Ia memiliki penerbitan buku yang membuat kami semua leluasa menerbitkan gagasan tertulis. Sejak awal dirintis, penerbitan itu berjaya seperti dugaan semua orang. Mas Biru selalu meletakkan orang yang tepat di posisi yang tepat sampai penerbitan itu berkembang pesat. Mas Biru mengembangkan sayap bisnis dengan merambah wilayah percetakan dan langsung berjalan lancar. Hampir semua senior mencetak apapun di CV Banyu Biru miliknya. Soal percetakan ini aku tidak tahu menau. Tapi di penerbitan, dia mendirikan komunitas jurnalistik untuk pesantren-pesantren. Mas Biru menunjukku sebagai ketua komunitas. Kami adalah satu tim yang solid. Dia menyukai filsafat, seni, dan sastra. Aku yang usul kepadanya agar kelak punya kafe yang luas dan indah supaya dia terhibur dari aktivitas pesantren yang padat. Dia langsung setuju akan konsep limasan di sebelah kafe yang digunakan untuk acara-acara diskusi dan pertemuan. Dia juga setuju dengan konsep musola yang luas karena kupikir tak mungkin ia mengingkari kodratnya sebagai putra kiai. Jadi dia harus sambil belajar momong musola bersama karyawannya sendiri. Lalu segalanya bergerak dinamis. Perpustakaan kecil dan panggung teater turut menyemarakkan. Bahkan belakangan, ku dengar di sana mulai ada aktivitas pesantren seperti rutinan istighosah dan kenduri dengan masyarakat sekitar kafe. Kafe itu menjelma menjadi tempat diskusi sampai melahirkan komunitas-komunitas yang dialektis. Mas Biru memang laki-laki istimewa, maka saat dia pergi, aku tidak hanya kehilangan cintaku, aku kehilangan semangat dan seluruh kekuatanku. Tapi menasihati orang yang sedang jatuh cinta adalah kesia-siaan. Percuma. Mas Arya membuyarkan lamunanku. Aku tertawa lepas. Iya, kamu siap dijadikan yang kedua. Aku menipunya dengan bantal sapi. Bagi Mas Biru, menikah denganku adalah cita-citanya. Tapi membesarkan pesantren dan menghadirkan Mbak Alin adalah cita-cita orang tuanya. Mungkinkah Mas Biru punya pikiran akan menyatukan kami berdua? Kamu harus siap jawaban, Rey. Jangan bimbang. Nek wani ojo wedi. Nek wedi ojo wani. Mas Arya terus meledek.
Tapi kayaknya nggak mungkin deh Mas. Setiap manusia bisa berubah, Re. Apalagi kalau misalnya ini ya, istrinya mengizinkan. Aku menatap Mas Arya serius. Gaya bicaranya tenang tapi terlihat memancing candaku. Aku jadi berpikir, untuk inikah Mas Biru mengajakku ketemu? Kurasa membagi cinta tidak ada dalam kamus hidupnya. Tapi bisa saja Mas Arya benar. Bagaimana kalau Mbak Alin yang memintanya? Bagaimana kalau besok ia datang bersama Mbak Alin dan memintaku tinggal satu atap? Bisakah aku menolaknya? Aku merutuki diriku yang berpikir terlalu liar. Kepalaku sangat pusing, jadi pikiranku makin kalut. Saat Mas Arya turun membelikanku obat, aku membuka galeri di HP-ku. Kuamati fotoku dan Mas Biru di beberapa tempat dulu. Di foto ini, ia sangat bahagia. Kebahagiaannya pernah jadi cita-cita terbesarku. Duh, bagaimana kalau dugaan Mas Arya benar? Bahwa Mas Biru ingin menjadikanku perempuan kedua. Oh tidak, aku pasti menolak. Kecuali kalau kulihat dia sama sekali tidak bahagia. Kecuali kalau ia terlihat dirundung duka. Kecuali kalau sisa cinta yang ia bawa besok membuatku lemah dan tidak dewasa. Sampai hotel, Mas Arya hanya mengantarku di lobi lalu dia langsung menuju tempat acara. Aku mematikan dering HP-ku dan tertidur cukup lama. Mungkin sebab obat yang ku minum. Saat terbangun, aku langsung bersiap. Aku memakai celana jeans, tunik panjang, motif bunga sakura, kombinasi putih dan pink muda, kerudung polos biru muda. Aku mengaplikasikan make up seperti biasa. Lalu aku teringat pertemuan terakhir kami di Bukit Bintang, Patuk, Gunung Kidul. Bukan pertemuan dengan pertengkaran hebat, bukan. Tapi pertemuan yang penuh kebekuan, di mana tak ada lagi yang bisa kami bicarakan. Dia tak bisa lagi mengelak perjodohan orang tuanya. Dan aku tak kuasa menahannya pergi. Kami sepakat untuk mengakhiri kisah kami tanpa saling menyalahkan. Rasa-rasanya kalau malam itu kami bertengkar, aku akan lebih mudah membenci lalu melupakannya. Tapi dia terlihat tidak berdaya. Aku juga tidak bisa menyalahkannya. Aku sadar, seperti apapun usahaku, aku tak mungkin bisa masuk keluarga pesantrennya. Dia juga sadar, sekuat apapun dia memperjuangkanku, keputusan orang tuanya bersifat mutlak. Jadi tak ada lagi yang bisa kami diskusikan. Dia hanya terus memikirkan bagaimana keadaanku kalau dia pergi. Bisakah aku menghentikan tangisku sendiri, sedang aku terus memikirkannya? Bisakah dia bahagia hidup bersama perempuan yang sama sekali asing, sedang dia terpasung ikatan pernikahan? Setiap kami saling pandang. Yang kami ingat adalah impian kami yang harus berakhir. Maka malam itu yang bisa kulakukan hanya terdiam. Merasai air mataku yang mengalir hangat di pipiku yang dingin karena angin malam. Aku bersila menghadap ke utara. Melihat kota Jogja dari ketinggian. Lampu-lampu kota, lampu-lampu kendaraan, lampu-lampu semua rumah dan seluruh cahaya malam. Dari ketinggian bukit yang gelap tampak berkelap-kelip serupa kerajaan bintang-bintang. Seperti melihat sebuah lembah yang dipenuhi jutaan kunang-kunang. Dia bersila menatapku, sama sekali tidak melihat pemandangan indahnya malam. Kopi dan jagung bakar tergeletak sia-sia di meja. Kami tak mengatakan apapun sampai kami pulang. Di mobilnya, selama hampir 1 jam, aku terisak. Dia pun sama. Tapi kami tidak saling menenangkan. Aku harus merelakannya pergi dan dia harus ikhlas menerima takdirnya. Selanjutnya, keadaan tak pernah sama lagi. Dia terlihat mengambil jarak. Dia rindu, tapi dia tahu sia-sia menunjukkannya. Aku meraung-raung setiap kali mengingat kebersamaan kami, sampai akhirnya aku sadar mencintainya berarti belajar memusnahkan harapanku untuk hidup bersama dan merelakannya hidup bahagia dengan orang lain. Aku rindu, tapi aku tidak lagi berharap apapun. Kami sebatas kawan sekarang. Seorang kawan boleh saling merindukan, tapi tak boleh saling mengharapkan. Di dalam taksi,
Aku membunuh kegelisahanku dengan membaca kisah tentang sekelompok tentara Perancis yang membangun kembali sebuah benteng tua di pesisir Mesir. Mereka menemukan sepotong granit abu-abu yang tergeletak di antara puing-puing berdebu. Terdapat ukiran tanda-tanda aneh pada permukaannya yang tidak bisa mereka baca. Dibutuhkan waktu lebih dari 20 tahun sebelum akhirnya tulisan di batu itu bisa dibaca. Batu Rosetta. Begitu nama batu itu dikenal, akan terbukti menjadi salah satu penemuan arkeologis terpenting. Batu itu adalah potongan dari batu yang lebih besar dan merupakan kunci untuk membuka banyak rahasia salah satu peradaban kuno yang punya sejarah paling panjang, yakni Mesir. Aku membaca tentang itu. Tapi aku terus teringat penggalan puisi Jalaluddin Rumi yang sampai sekarang tidak jadi kukirimkan kepada Mas Biru. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak kutemukan penolakan. Aku memilih untuk mencintaimu dalam kesendirian, karena dalam kesendirian tak ada yang memilikimu kecuali aku. Aku memilih untuk mengagumi dari kejauhan, karena jarak melindungimu dari luka. Aku memilih untuk mengecupmu dalam angin, karena angin lebih lembut dari bibirku. Aku memilih untuk memelukmu dalam mimpi, karena dalam mimpi kau tak pernah berakhir. Saat kafe yang kutuju semakin dekat, aku menyapukan ulang bedak tipis-tipis di pipiku sebab air mataku baru saja membasahinya. Mas Biru tidak boleh melihat kesedihan ini. Dia harus tahu bahwa aku bahagia.